Halo, berjumpa kembali dengan Mbah Tipo. Oke, Mbah Tipo kali ini akan mencoba membahas tentang cuaca buruk di dunia RT RW ini. Ini menjadi suatu kendala bagi penyelenggara RT RW net ya, karena dengan cuaca buruk pekerjaan kita akan menjadi lebih susah dan menjadi lebih berat. Contohnya bila kita sedang memasang di salah satu user dan cuaca buruk terjadi hujan, maka kita tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Atau bahkan mungkin akan mengalami kegagalan karena hujannya tidak reda. Dan itu adalah salah satunya ya, kendala yang disebabkan oleh cuaca buruk ya. Tapi kita tidak juga bisa memungkiri karena cuaca buruk juga tidak bisa kita hindari ya. Ada hal lain yang membuat saya terlambat untuk membuat video di minggu ini ya. Hal itu adalah beberapa gangguan yang saya alami di beberapa tower yang disebabkan oleh gangguan cuaca. Yang pertama, saya mengalami gangguan di salah satu BTS utama juga ya. Itu mengalami pipa penyangga antenanya patah karena termakan oleh usia ya. Termakan oleh usia. Dan di saat itu ada tiupan angin kencang ya, tiupannya angin seperti ini. Tapi mohon maaf ya, saya tidak bisa mengabadikan gambar dari proses penggantian pipanya ya, karena cuaca dan saya sendiri ikut terjun, saya sendiri juga memanjat dan saya juga melakukan pekerjaan itu, jadi tidak ada yang mengambil videonya. Jadi mohon maaf ya. Kondisi anginnya seperti ini ya, bisa didengar ya. Pokoknya wow deh. Pokoknya sangat wow. BTS saya di sebelah sini. Sebelah sini ya. Pokoknya ya resiko lah. Resiko punya tower di atas gunung ya seperti ini. Nah, proses penggantian pipa ini berlangsung ya hampir 1 hari ya. Hampir 1 hari karena kita harus beli pipa dulu, melakukan penurunan pipa, pemasangan, dan setting ulang, pointing lagi. Nah, itu yang membuat proses perbaikannya agak lama. Yang paling susah adalah pointing. Pointing itu karena satu antena itu diakses oleh beberapa user dengan sudut pancar yang berbeda. Jadi kita harus benar-benar memposisikan antena itu dengan tepat agar sinyal dari user yang terkoneksi itu kembali seperti semula. Gangguan yang kedua adalah tower yang berada di pohon atau tower pohon itu patah.
Saya tidak sempat ngambil footage-nya, hanya mengambil dari status video teman saya ya. Seperti ini gambarnya. Nah, ini posisinya pipanya roboh dari pipa nomor 2 ya. Pipa nomor 2 roboh menimpa pohon di sebelahnya. Jadi kita harus melakukan evakuasi, dan ini juga sangat menyita waktu ya. Ini seharian penuh juga hanya mengerjakan itu saja, tidak bisa untuk mengerjakan yang lain. Nah, itu resiko juga ya, resiko kalau berada di tower kita terlalu dekat dengan pohon atau malah berada di pohon. Ya, tapi mau gimana lagi, karena hanya lokasi itu yang bisa didirikan tower. Jadi ya saya dirikan kembali dan kita antisipasi dengan spanner yang lebih kuat. Yang paling parah adalah BTS milik teman kita yang videonya ada di sini. Nah, dia mengalami tower triangle-nya terkena angin dan patah dan tumbang. Ya, dia mengalami kerugian banyak lah. Bisa kita lihat videonya seperti ini ya. Nah, itu saya rasa ya tidak terkontrol ya, karena kurang pengecekan ya. Kalau misalnya spanner kurang kuat, harus segera dikuatkan. Nah, itu harus diantisipasi ya. Dan juga kurang perawatan karena korosi ya, korosi atau karat. Jadi lebih baik kita selalu menggunakan minimal yang tahan karat. Jadi catnya itu bagus, biar kondisi towernya itu lebih awet. Saya hanya sempat mengambil video tentang perbaikan pengecekan peralatannya saja, itu pun tidak lengkap, hanya sekedar sambil lalu saja, karena saya harus menangani di tempat lain ya. Cuaca buruk ini juga menjadi penyebab gangguan di jaringan PLN ya. Jaringan PLN bila cuaca buruk, terutama di desa seperti saya ini, pasti sering mati lampu. Kemarin terjadi mati lampu selama 4 hari ya. Hidup hanya sekitar 1-2 jam, kemudian mati lagi sampai 12 jam. Nah, ya di situ saya juga pusing ya. Pusing. Di BTS mati lampu, di rumah mati lampu, padahal janjinya cuma ada satu. Itu sana sini ya. Dan itu yang menyita waktu dan membuat saya membuat saya belum bisa membuat video. Baru kali ini saya bisa membuat video. Oke, lanjut pada materi. Kalau masalah kelistrikan, kita bisa mengantisipasi dengan menggunakan aki yang cukup besar ya. Bisa kita perkirakan, contohnya akinya misalnya 70 ampere. Maka itu akan bertahan berapa jam untuk mengangkat radio kita. Nah, itu kita perlu suatu alat ya. Alatnya seperti ini. Nah, alat itu untuk mengetes konsumsi daya dari perangkat kita yang berada di BTS. Itu sangat penting ya, karena kita tahu kapan radio itu akan mati bila menggunakan aki. Contohnya bila kita menggunakan aki 70 ampere dan konsumsi dayanya sekitar 5 ampere, maka ya kita bisa memperkirakan lah kapan aki kita akan habis. Jadi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengganti aki atau mengantar genset. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semua yang telah subscribe ke channel ini ya. Saya pun tidak menyangka kalau channel ini bisa berkembang ya, karena materinya hanya itu saja dan ya hanya sekedar buat sharing pendapat tanpa editing, tanpa menggunakan kamera yang bagus. Ya, terima kasih intinya ya. Semoga
di tahun ini channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, sekian dulu dari Mbah Dipo. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Selamat malam.